Mari kita bahas tentang integrasi Photoshop dan Inkscape. Inkscape adalah vektor editor yang enak banget untuk bikin logo, ilustrasi, dan gambar-gambar lain ya. Jadi ceritanya kita udah bikin desain-desain kita dalam Inkscape, terus pengen dipresentasikan dalam bentuk yang agak realistis, kayak mock-up gitu. Misal desainnya mau dipasang di kaosnya yang dipakai sama orang, atau dipasang di mobil. Nah, yang kayak gini kan butuh manipulasi foto digital. Untuk itu kita butuh image editor. Dalam hal ini adalah Photoshop. Karena ini yang paling populer dan jadi standar industri, oke? Jadi kali ini kita fokus ke Photoshop dulu. Supaya enak, langsung studi kasus aja ya. Misalnya kita pakai foto ini. Ini saya ambil dari Pexel yang kualitasnya tinggi dan gratis. Linknya nanti bisa dicek di deskripsi. Lalu kita pengen pasang ilustrasi Inkscape, saya udah punya image-nya. Ini bisa di-download di deskripsi. Kita pengen pasang ilustrasi ini ke mobilnya ini. Nah, di Photoshop ada fitur yang bernama Smart Object, di mana kita bisa mengembed atau menyisipkan gambar aneka format ke dalam dokumen Photoshop kita. Semacam subdokumen gitu. Jadi ada dokumen lain dalam dokumen Photoshop kita. Dan objek yang disisipkan tadi masih mempertahankan data aslinya. Jadi bisa diedit secara non-destruktif. Jadi kita coba aja langsung ya, kita sisipkan. Jadi caranya adalah pakai file, lalu place embedded. Misalnya Photoshop Baby Shark ini ya. Nah, di sini akan datang image-nya yang dari Inkscape tadi. Karena vektor, jadi bebas kita gede-gedein sesuka kita. Nggak bakal pecah, tetap halus. Nanti kita mau pasang ke sini ya. Jadi layernya ini namanya Smart Object. Ini bisa kita edit-edit, misalnya kita ubah warnanya, image, adjustment, hue, saturation, misalnya. Walaupun kita ubah-ubah warnanya gini, ini akan dilakukan secara non-destruktif dan file aslinya masih bisa kita akses. Jadi untuk mengakses file aslinya, file SVG-nya, kita double klik aja. Kebetulan di komputer saya, kalau SVG dibuka, defaultnya buka browser Google Chrome ini. Jadinya kebukanya di sini. Dan tentu saja kita nggak bisa ngedit file SVG-nya di sini ya. Maksudnya path vektornya. Karena yang ditampilkan di sini adalah hasil rendering akhir dari file SVG kita yang ada di dalam kanvasnya. Jadi satu kotak ini hasilnya. Jadi kalau yang di luar kotak juga nggak tampil. Oke. Jadi tadi kalau kita double klik ini kan akan membuka SVG sisipan ini ke aplikasi SVG yang ada di komputer kita. Nah, supaya integrasinya lebih smooth, supaya kalau kita double klik ini langsung ke Inkscape, maka kita mending mengeset default aplikasi di Windows kita ini langsung ke Inkscape. Caranya cukup mudah. Jadi di file SVG apapun, nah di sini kan SVG kita logonya Google Chrome ya. Artinya default app-nya masih dihandle sama Chrome. Kalau kita pengen buka ini di Inkscape, cukup klik kanan, open with, lalu pilih Inkscape kita. Bisa langsung milih dari sini atau kalau belum muncul bisa pilih another app. Ini saya pakai Inkscape portable sih. Kalau misalnya Inkscape Anda nggak muncul di sini, Anda harus pilih look for another app ini, lalu pilih sendiri programnya dari sini. Nah, pastikan ini dicentang ya, always use. Jadinya kalau buka berikutnya pasti selalu kebuka di Inkscape. Nah, ini kalau kita buka muncul di Inkscape, akan kebuka Inkscape. Jadi nanti kalau sudah kayak gini, kalau di Photoshop kita double klik di sini, maka akan kebuka Inkscape. Nah, jadi kalau sudah kayak gini, integrasinya lebih smooth ya. Jadi kalau di Photoshop kita double klik, maka akan pindah ke Inkscape. Dan kalau kita edit gambarnya di Photoshop, misalnya ini kita balik madep sana. Cukup kita save aja, lalu nanti di Photoshop otomatis akan berubah secara hampir real time ya.
Jadi enak banget. Kita pindah di sini misalnya. Kita save, cukup save aja. Nanti di Photoshop kita tunggu bentar, nah akan berubah otomatis. Oke, kita undo saja. Nah, untuk kompatibilitas, apakah image di Inkscape ini akan muncul persis sama di Photoshop? Jadi, menurut saya kompatibilitasnya lumayan bagus ya. Jauh lebih bagus dibanding yang di tutorial pertama. Selama SVG-nya cukup standar, alias bisa dibuka di browser, maka biasanya di Photoshop juga akan tampil sama. Jadi, so far saya coba efek blur gini jalan. Lalu gradasi, clipping, opacity itu jalan. Bahkan path effect juga jalan. Misalnya tanaman laut ini ya, ini kan pakai deformation ya, pakai path effect. Nah, ini kan pakai deformation. Di Photoshop tetap tampil. Tapi ada juga hal-hal yang nggak jalan ya. Misalnya kalau kita pakai path effect yang lain, misalnya kadang-kadang hasilnya nggak sama. Lalu masking nggak jalan masking. Lalu yang kelihatan di sini yang nggak jalan juga blending mode ya. Kita lihat di sini ada di sirip ini ada highlighting, harusnya warnanya putih tapi di sini jadi warna hitam gini. Ini karena kita pakai blending mode. Kalau pakai blending mode gini, kita lihat blending mode-nya kita pakai screen ya. Itu nggak jalan. Kita ganti ke normal aja. Lalu kita warnanya kita pakai biasa aja tanpa blending mode. Kita ganti warnanya. Lalu kita save. Balik ke Photoshop, maka akan berubah. Jadi tadi blending mode sepertinya Photoshop nggak ngenalin. Jadi kalau misalnya SVG Anda tampil nggak mirip dengan yang di Inkscape, maka kita perlu mengeditnya dulu supaya lebih kompatibel dengan Photoshop. Nah, mari kita demo aja langsung, coba integrasikan gambar ini ke foto. Langsung studi kasus ya. Kita pengen pasang ini ke gambar mobil. Tapi mobilnya ada tulisan delivery ini, kita akan hapus dulu. Kita langsung cepat aja, mungkin lain kali kita bahas tentang Photoshop lebih detail ya. Kita cepat-cepatan aja dulu kali ini. Karena image-nya ini kita butuh bidang yang putih kosong, saya pengen ngapus tulisan ini. Edit content aware fill ya. Kita sampling daerah di luar. Nah, kita sampling di sini. Dia akan kosong. Nah, cepet-cepetan aja ini ada sedikit tapi nggak apa-apa lah. Lalu kita mau pasang tadi ya SVG ini. Ini smart filternya tadi kita delete saja. Tadi kan kita pasang hue saturation ya. Kita clear aja. Ukurannya kira-kira seginilah. Lalu kita set blending mode-nya supaya lebih terintegrasi ke warna putih pakai multiply ya. Nah, ini multiply. Nah, terus kita tinggal bikin masking atau kita mau menutup daerah sini. Ini bikin masking. Layer mask kita klik lalu kita buat area yang ingin kita tutup pakai selection tool. Kita warnai dengan hitam. Kayak alt backspace. Nah, lalu ini supaya nggak numpuk di kakinya orangnya kita select dulu ya. Paling cepat sih kalau Photoshop pakai ini ya, pakai object selection tool. Nah, lalu kita tambahkan ke masking kita. Kayak alt backspace. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oh, ini masih ada peleknya ini. Daerah ban mau kita buang. Manual aja kali ya. Kayak lasso tool. Pilih area ini. Nah, ini kita tutup juga pakai masking warna hitam. Alt backspace. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kita bisa pasang ilustrasi kita ke objek foto supaya tampil lebih realistis untuk keperluan mockup.
Jadi di sini ini non-destruktif ya. Jadi kalau kita edit tadi hue-nya, misalnya hue-nya kita putar misalnya. Atau tulisannya kita geser ke atas. Kita save, cukup save aja, di Photoshop akan otomatis ke apply. Jadi enak banget integrasinya antara Photoshop dan Inkscape dengan cara ini. Lalu sedikit trik tambahan untuk mentransformasi objek di Photoshop ini. Karena Smart Object ini berupa vektor, maka kadang ada keterbatasan di Photoshop ya. Misalnya kita nggak bisa menerapkan transformasi yang rumit. Kalau kita mau transform di sini, nah yang tersedia cuman ini aja. Kita nggak bisa distort. Misalnya kita ingin memperbaiki perspektifnya ya. Nah untuk itu ada sedikit trik. Misalnya kita pakai foto lain yang lebih mewakili ya. Misalnya kita pakai foto kardus ini. Ini saya ambil dari Pexel lagi. Jadi linknya bisa Anda lihat di deskripsi. Kenapa saya pakai image ini? Soalnya di sini kita ada bidang yang membutuhkan perspektif ya. Lalu image Inkscape-nya kita pakai objek ayam ya. Langsung aja kita embed di sini. File, place embedded. Sudah saya siapkan. Photoshop Chicken. Nah, misalnya kita pengen pasang ini ya, gambar ayam dari tutorial sebelumnya ya. Kita mau pasang di kardus ini. Ini kalau kita double klik akan menuju Inkscape. Karena ini adalah Smart Object. Nah, ini adalah image kita. Lalu kita pengen pasang ini supaya perspektifnya menyesuaikan kardus ya. Kalau kita edit di sini kan nggak bisa. Distort ini ketutup. Nah, triknya kita tinggal set Smart Object ini menjadi Smart Object lagi. Jadi kita klik kanan, ini Smart Object layer kita. Lalu convert to Smart Object. Jadi ada Smart Object di dalam Smart Object. Namun Smart Object yang baru ini adalah Smart Object-nya milik Photoshop. Jadi kalau kita double klik akan ngebuka dokumen baru di Photoshop berupa file PSP ya. Nah, tapi ini kalau kita double klik lagi akan menuju ke Inkscape. Kita coba ya. Nah, akan kebuka di Inkscape. Lalu di sini kita bisa edit perspektifnya ya. Kalau sudah jadi Smart Object ini bisa transform. Nah, distort-nya bisa kita pakai. Maka kita bisa bebas mentransformasi sesuai dengan perspektif seperti ini. Itu tadi. Jadi kalau kita mau edit tulisannya, kita tinggal ke Inkscape-nya aja ya. Kalau kita perhatikan tulisannya agak berbeda ya yang ada di Inkscape ya. Ini lebarnya nggak sama. Mungkin karena masalah font ya. Jadi agak tricky sih di sini. Kita gedein. Kalau pengen benar-benar sama, kita ubah teks ini jadi path. Path, object to path. Nah, jadi ini jadi objek path sekarang. Pasti sama hasilnya. Kalau kita save, balik ke Photoshop. Nah, yang di sini kita save dulu. Nah, lalu akan bagus. Jadi kalau kita punya Smart Object yang ada di dalam Smart Object kayak gini, flow-nya jadi kita double klik dulu Smart Object-nya, maka akan kebuka Smart Object-nya di Photoshop karena ini milik Photoshop. Lalu di dalam sini ada Smart Object lain yang isinya SVG. Kalau kita double klik maka akan kebuka di Inkscape. Misalnya kita edit warnanya, judulnya ini jadi merah misalnya. Lalu kita save. Maka yang di sini Smart Object di sini akan berubah kan. Nah, Smart Object yang ini yang di Photoshop ini kita save. Kita save lagi. Lalu yang di sini akan ter-apply. Jadi caranya sedikit agak ribet, namun efektif. Oke. Jadi di sini kita bisa manipulasi fotonya lagi, misalnya kayak tadi kita multiply, lalu kita mau ubah levelnya supaya lebih terang, seperti ini, supaya lebih realistis. Nah, maka akan mudah sekali, oke? Oke, sekian dulu video kali ini. Untuk file latihannya bisa di-download di deskripsi ya.
Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.